Hello, welcome back. Dan terlebih dahulu saya mengucapkan selamat, congratulations, kalian sudah sampai di pembelajaran ke-10 ini. Kalian sudah bisa belajar dari episode atau pembelajaran pertama sampai 9 dan saya harap kalian sudah menguasai pelajaran dari 1 sampai 9. Bukan hanya menguasai ya, tetapi kalian juga bisa menggunakan bahasa yang sudah kita pelajari dari awal sampai sekarang. So, congratulations, I'm very proud of you. By the way, di video kali ini kita akan melihat apakah kalian sudah benar-benar sudah bisa menggunakan ilmu atau bahasa yang sudah dipelajari dari awal sampai sekarang. Oke, jadi itu tugas kita di video kali ini. Kita melihat, kita pastikan kalian sudah bisa menggunakannya secara otomatis. Jadi kita mulai dari awal dulu. Saya akan menanyakan pertanyaan. I will do the question, kemudian kamu yang bagian answer, kamu yang menjawab. Oke? Otomatis ya, secara langsung. What is your name? Where are you from? Where do you live? What do you do? Bravo! Jadi saya harap kalian sudah bisa menjawab secara langsung ya, secara otomatis. And let's continue. Mari kita lanjut. Saya yang bertanya dan kamu yang menjawab. Kamu gunakan jawaban yang sudah ada. What is her name? Where is she from? Where does she live? What does she do? Very good. Kita lanjut satu lagi ya. What is his name? Where is he from? Where does he live? What does he do? Very good, very good. Kalau Anda bisa menjawab pertanyaan saya dengan gampang, kita bisa lanjut ke soal-soal selanjutnya. Saya harap kalian masih ingat mengenai to be, dan di sini kalian harus melengkapi kalimat ini dengan menggunakan to be. Jadi kamu baca kalimat penuhnya dengan mengisi titik-titik yang ada dengan menggunakan to be. Oke? Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 6. Number 7. Very good. Very, very good. Nah, di sini agak semakin sulit. Pertama, kamu mengisi dengan menggunakan to be yang tadi. Kemudian, kamu juga isi apa kata sifat tertentu. Oke? Di sini ada baik, baik hati, masih ingat? Dimulai dari K, ramah. Dimulai dari F, ada senang, ada sedih, ada marah, ada lelah, dan ada buruk. Jadi kalian secara otomatis menyebut kalimatnya dengan cepat. Oke? Number 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bravo! Jadi kalau Anda bisa mengikuti slot waktu yang saya sediakan, jadi kalian tidak miss waktu itu. Kalian bisa menjawab dengan dalam waktu yang sesingkat itu. Berarti kalian luar biasa. Congratulations, that's excellent. Kita masih lanjut ya. Sama seperti nomor 1 sampai 9 tadi. Di sini ada malas, sibuk, besar, kecil, tinggi, pendek, gemuk, kurus, dan tua. Are you ready? 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bravo. Begitu ya. Jadi kita lanjut, masih ada number 19 until 27. Muda, cantik, tampan, lapar, haus, mengantuk, sakit, sehat, dan takut. Ready? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Very good. Jadi kalian sudah menguasai kata sifat yang sudah kita pelajari beserta to be-nya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan congratulations. Sebelum kita lanjut, saya mau mengatakan bahwa saya biasanya membuat video pelajaran ini setelah jam 12 malam ya. Jadi saya membuat video record seperti ini ketika orang-orang udah tidur. Kemudian saya edit sampai jam 2, sampai jam 3, bahkan sampai jam 4 malam. Jadi saya biasanya minum kopi banyak supaya tidak ngantuk, supaya semangat. Jadi kalau Anda mau mendukung program saya untuk membuat video pembelajaran gratis, Anda bisa membelikan saya kopi. Dengan itu saya akan menjadi semangat membuat pembelajaran gratis. So thank you very much for the coffee. Well, so let's continue. Sekarang kita menggunakan verbs, kata kerja. Yang tadi kata sifat kita menggunakan to be, dan di sini kata kerja kita tidak menggunakan to be. Jadi kalian harus ingat itu ya. Number 1 until 8. Pergi, membaca, menulis, belajar, berjalan, berlari, membuka, menutup. Jadi kalian baca penuh dengan mengisi kata kerja yang ada di situ. Oke? Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 6. Number 7. Number 8. Very good. Dan sekarang kita lanjut pada pertanyaan. Di sini ada pertanyaan, ada question dan juga answer. Kamu yang bagian question, saya yang bagian answer. Di mana kita duduk, di mana kita berdiri, kapan kita datang, dan di mana kita bekerja. Kamu bagian question, saya bagian answer. Let's begin. We sit on the chair. We stand here. We come in the evening. We work at home. Very good. Masih ya? Kapan mereka bangun, kapan mereka tidur, apa yang mereka katakan, apa yang mereka buka. Masih kamu yang question, saya yang answer. 1. They wake up in the morning. They sleep at night. They say hello. They open the window. Very good. Nah, masih ingat dengan kegiatan yang kita lakukan di pagi hari? Jadi saya yang bertanya, what do you do in the morning? Kamu jawab, ya. Misalnya nomor 1, I wake up
In the morning. Jangan lupa kamu bilang in the morning di akhir kalimat ya. Di situ ada bangun. Masih ingat ada 2 bangun ya. Ada wake up dan satu lagi. Gosok gigiku. Mandi. Cuci mukaku. Berpakaian. Sarapan. Pergi bekerja. Oke? Kita mulai dari nomor 1. Kamu baca aja nomor 1 nggak apa-apa. Oke? What do you do in the morning? 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 Very good. Bravo, bravo. Dan sekarang, lihat subjeknya tidak ada. Jadi kalian harus mendengarkan apa pertanyaan saya. Oke? Kalau pertanyaan saya, what do you do? Berarti kamu jawabnya I. Oke? I bla 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 every afternoon. Oke? Tetapi kalau pertanyaan saya, what do they do? Pertanyaan saya they, kamu juga menjawabnya mulai dari they. Tetapi kalau pertanyaan saya, what do we do we, kamu jawabnya juga mulai dari we. Jadi kamu harus dengarkan pertanyaan saya. Oke? What do you do every afternoon? What do they do every afternoon? What do we do every afternoon? What do you do every afternoon? What do they do every afternoon? What do we do every afternoon? What do they do every afternoon? Very good, very good. Saya harap kalian bisa mengikuti juga waktu yang singkat yang sudah saya siapkan, kalian bisa mengisinya dengan tepat, oke? Dan sekarang, at night. Jadi dengarkan pertanyaan saya, apakah saya pakai you atau they atau we, oke? What do you do at night? What do they do at night? What do we do at night? What do they do at night? What do we do at night? What do you do at night? What do we do at night? Very good, very good. Masih ingat mengenai yes no question dimulai dari apakah? Oke? Dan juga di situ ada selalu, sering, kadang-kadang. Apakah kamu selalu pergi belanja? Apakah kamu sering mengunjungi keluargamu? Apakah kamu kadang-kadang menelpon ibumu? Kamu yang membuat pertanyaan, question, dan saya yang answer. Jadi begitu saya kasih aba-aba, kamu mulai, kemudian saya jawab. Setelah saya jawab, kamu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Let's go. Yes, I do. No, I don't. Yes, I do. Very good. Masih ada ya? Apakah kamu biasanya merapikan tempat tidurmu? Apakah kamu jarang tiba terlambat? Apakah kamu selalu membantu orang tuamu? Jadi seperti yang tadi, kamu yang question, aku yang answer. Oke? Let's go.
Yes, I do. No, I don't. No, I don't. Oke, masih ya. Dan sekarang, apakah dia laki-laki? Kalau tadi pakai do, sekarang pakai does. Sering begadang, apakah dia perempuan, biasanya tidur siang? Apakah Bruno selalu bangun awal? Atau apakah Nelly jarang naik bus atau bis? Ada 4 pertanyaan ya. Kamu yang question, aku yang answer. Let's go. Yes, he does. No, she doesn't. Yes, he does. No, she doesn't. Lagi ya, apakah mereka kadang-kadang naik kereta? Apakah mereka selalu keluar rumah? Apakah mereka biasanya bawa mobil? Are you ready? Let's go. Yes, they do. No, they don't. Yes, they do. Very good. Well, kalau kalian bisa menjawab semua pertanyaan saya tadi dengan waktu yang sudah saya siapkan, berarti kalian berhak mendapatkan sertifikat ini. Kalian nanti isi absensi yang terakhir, kemudian nanti saya akan mengirim sertifikat kalian lewat email. Dan kalau memang kalian suka dengan pelajaran yang sudah saya siapkan, kalian tulis di kolom komentar, "The lessons help me learn English. I need more lessons." Kalau saya tahu ada banyak komentar ini, nanti saya akan buat pelajaran selanjutnya. Dan juga jangan lupa dukung saya supaya saya tetap semangat membuat video lebih banyak lagi, video pembelajaran gratis. Dan begini, belajar bahasa asing merupakan sebuah skills atau keahlian, sama seperti keahlian lain, misalnya olahraga. Kalau misalnya, contohnya, kamu bermain tenis, contohnya. Kalau kamu bisa memukul tenis sekali, 2 kali, itu tidak membuat kamu langsung menjadi ahli, langsung menjadi pro. Kamu harus latihan banyak, mungkin tiap hari. Pokoknya banyak sekali latihan, sehingga nanti kamu akan menjadi pro, menjadi ahli. Nah, sama juga mempelajari bahasa asing seperti itu. Kalau kamu hanya belajar sekali, itu tidak akan langsung kamu menjadi ahli di bahasa itu. Nggak bisa. Itu perlu latihan, perlu belajar lagi. Jadi kalau ada orang yang bilang, gimana supaya saya cepat belajar bahasa Inggris, hanya beberapa minggu, hanya beberapa hari sudah bisa. Itu nggak bisa seperti itu. Karena ini juga termasuk skill. Dan untuk mengembangkan skill itu, kita harus banyak-banyak latihan, harus belajar lagi. Tidak cukup hanya sekali. Jadi kalian nanti yang video ke-10 ini bisa ulang lagi untuk mengingatkan kembali dan supaya terbiasa lagi ngomong secara spontan, secara langsung. Dan itu harus dilatih terus-menerus. Pokoknya jangan bosan dan saya harap kalian tetap semangat. Oke? So, see you in the next lesson.